Selamat bertemu lagi teman-teman Suyanto ADP. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan kita kali ini akan membahas masalah sita jaminan, yaitu yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berkaitan dengan masalah sita jaminan, yaitu diatur dalam pasal 227 HIR, atau yang sering disebut dengan konservatoire beslag. Sita jaminan ini akan dilaksanakan oleh petugas dari pengadilan, yaitu jurusita yang diperintahkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akuo. Dan setidaknya juga harus disaksikan oleh 2 orang pegawai pengadilan yang bersama-sama datang ke lokasi objek sengketa tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan sita jaminan ini yaitu dilaksanakan pada saat awal proses pemeriksaan perkara, atau biasanya setelah agenda pembacaan gugatan. Diadakannya sita jaminan dalam proses pemeriksaan perkara yaitu bertujuan untuk mengamankan objek sengketa agar tidak pindah ke pihak ketiga, baik yang dilakukan oleh para pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat, atau pihak ketiga yang dimungkinkan bisa intervensi yang berkaitan dengan objek pokok perkara tersebut. Dan khusus bagi teman-teman yang dimungkinkan membutuhkan informasi yang berkaitan dengan proses hukum atau masalah-masalah hukum, bisa membuka channel YouTube Suyanto ADP. Mungkin kami bisa membantu atau setidaknya bisa konsultasi masalah hukum yang berkaitan dengan perkara di pengadilan ataupun di luar pengadilan, atau setidaknya bisa meringankan beban permasalahan hukum bagi Anda. Dengan harapan kita bisa sering dan berkonsultasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Oke, kita kembali ke proses sita jaminan. Setelah jurusita mendapatkan perintah atau amanah dari majelis hakim atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara akuo, selanjutnya jurusita meminta izin kepada kantor desa setempat atau kepada Pak Lurah, yaitu izin yang berkaitan dengan objek sengketa yang berada di wilayah hukum kantor desa tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh petugas pengadilan menuju ke objek sengketa bareng-bareng dengan kepala desa atau yang mewakili, dan juga para pihak atau kuasanya, untuk bersama-sama memeriksa apakah objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan pokok perkara yang tertulis dalam gugatan. Semuanya akan diperiksa bersama-sama, terutama mengenai nomor SHM, atas nama pemilik SHM, serta batas-batas utara, selatan, barat, atau timur, sertifikat atau hak milik punya siapa. Jadi dalam hal ini, Pak Lurah atau Kepala Desa atau yang mewakili yang dianggap lebih tahu berkaitan dengan objek sengketa, karena objek tersebut masuk di wilayah hukumnya. Yang semua itu dicocokkan atau dibuktikan dengan data alamat, sesuai yang tertera pada alamat pada gugatan atau pokok perkara. Data letak objek sengketa harus benar-benar cocok sesuai dengan alamat pada gugatan, yaitu RT, RW, desa, dan kecamatan yang dimaksud. Inilah pentingnya pengadilan melibatkan kepala desa atau yang mewakili berkaitan dengan data pokok perkara. Yang semua ini juga bertujuan agar pemeriksaan sita jaminan atau peletakan sita jaminan ini tidak salah objek. Agar proses peletakan sita jaminan tersebut juga memenuhi unsur-unsur atau syarat hukum sesuai yang dimaksud dalam undang-undang. Setelah proses pelaksanaan peletakan sita jaminan selesai, jurusita juga melibatkan kepala desa atau yang mewakili, maka setelah diberi pemahaman yang cukup berkaitan dengan objek sengketa ini, maka nanti objek sengketa akan dititip kepada kepala desa karena sebagai orang yang bisa dipercaya dalam mengemban amanah. Dan berkaitan dengan ini, kepala desa adalah pejabat yang dianggap lebih paham dengan wilayah hukumnya. Untuk itu selama dalam proses perkara dan belum inkrah, maka objek sengketa akan dititip kepada kepala desa, yang bertujuan agar tidak dipindah tangankan ke pihak ketiga oleh para pihak yang berperkara, sampai di kemudian nanti apabila perkara ini sudah selesai dan sudah inkrah, maka pengadilan atau melalui jurusita akan kembali melakukan pengangkatan sita jaminan. Untuk itu tugas kepala desa dianggap selesai. Dalam penanganan proses sita jaminan ini, jurusita harus benar-benar teliti dalam memeriksa objek, karena data dari pemeriksaan ini nantinya juga akan disinkronkan dengan data yang dimiliki oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional, yang mana data tersebut harus sinkron, yaitu data yang dimiliki oleh BPN dan data yang ada di lapangan. Yang dalam arti apabila di antara data tersebut tidak sinkron atau tidak sama dengan data yang ada di BPN, maka objek atau
Data objek yang ada dalam pokok perkara tidak memenuhi syarat hukum dan peletakan jaminan dianggap gagal atau tidak absah atau tidak bisa dilaksanakan, yaitu karena syarat hukumnya tidak terpenuhi. Dalam hal ini juga sangat berpengaruh pada putusan nantinya akan dikabulkan atau ditolak gugatan tersebut. Namun apapun hasilnya, jurusita berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk proses lanjutan dalam persidangan nanti. Dalam arti jurusita juga membuat berita acara yang harus ditandatangani oleh para pihak, oleh jurusita dan diketahui oleh kepala desa. Jadi demikian kurang lebihnya dalam proses peletakan sita jaminan. Dan apabila objek sengketa tersebut terdiri dari beberapa tempat, misalkan prosesnya semuanya sama, baik yang terjadi dalam satu desa ataupun beda desa. Demikian tadi teman-teman dalam proses sita jaminan. Dan apabila dalam penyampaian kami kurang lengkap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan begitu juga apabila dalam penyampaian kami ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan bagi kita, sehingga kita juga bisa mengambil dari sisi baiknya, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari informasi ini dan bisa menjadikan sedekah ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi kami informasikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi atau penjelasan ulasan mengenai masalah hukum, teman-teman bisa buka YouTube di channel Suyanto ADP. Insya Allah kami siap membantu, baik pendampingan di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan, atau setidaknya kita bisa konsultasi online. Untuk itu teman-teman bisa catat nomor kami yang tertera pada profil channel ini, atau teman-teman bisa langsung datang ke pengadilan dan menghubungi bagian pos bakum. Di lain itu kami juga sangat berharap apabila teman-teman ada masalah yang berkaitan dengan hukum bisa menghadapi secara mandiri, atau setidaknya tahu dasar dan tata cara proses menghadapi permasalahan hukum di pengadilan, sehingga tidak selalu bergantung kepada pengacara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video kami yang lain. Dan salam sehat selalu untuk kita semua. Amin.